Swastiastu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kelas 12, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya memulai presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nula Pratiwi dari kelas 12 RPL 1 nomor urut 26. Saya akan memulai presentasinya dari pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat atau instansi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, penjenisan surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan isi surat karena isinya berupa gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran surat dan metode ini disebut dengan metode terpisah. Selanjutnya, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Nah, sumber-sumber lamaran pekerjaan itu yang pertama berdasarkan media informasi. Nah, media informasi ini contohnya artikel dan majalah. Yang kedua berdasarkan iklan media cetak. Berdasarkan iklan media cetak ini contohnya brosur. Dan yang ketiga berdasarkan informasi media. Informasi media ini ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya seperti surat kabar, dan media elektronik contohnya televisi dan media sosial. Yang keempat, berdasarkan informasi dari orang lain, dan yang terakhir adalah dari inisiatif diri sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan contoh surat lamaran ini, dapat kita ketahui bahwa isi dari surat lamaran pekerjaan adalah ada tempat dan tanggal pembuatan surat yang terletak pada pojok kanan atas. Yang kedua ada nama dan tempat alamat tujuan surat. Yang ketiga ada salam pembuka atau pembuka surat. Yang keempat ada isi surat. Isi surat ini terdiri dari unsur identitas si pelamar, contohnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan. Yang kelima ada unsur penunjang lampiran. Dan yang keenam ada salam penutup. Dan yang ketujuh ada penutup surat, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya itu aspek-aspek penting surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek-aspek penting ini ada dua, yaitu yang pertama pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Selanjutnya itu unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan ada unsur kebahasaan dari 4 unsur kebahasaan. Yang pertama ada ketepatan pilihan kata. Yang kedua ketepatan pilihan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Dan yang keempat kepaduan paragraf. Selanjutnya cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, ada beberapa cara untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah secara singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Dan keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran. Yang kelima, isilah biodata diri Anda secara lengkap. Nah, selain itu, hal penting yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan adalah kebersihan dan kerapian surat. Selain itu, yang harus diperhatikan juga adalah bahasa yang digunakan. Nah, yang pertama, gunakanlah bahasa yang formal, karena surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi yang diperuntukkan untuk lembaga resmi, jadi sebaiknya menggunakanlah bahasa yang formal.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang impresif. Dan yang ketiga, ketika kita mengemukakan sesuatu, sebaiknya kita mengemukakan secara efektif dan hindari berlebihan dan bertele-tele. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa segera berkumpul dalam keadaan yang lebih baik. Saya tutup dengan para mesra. Om Santi Santi Santi.